Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, saya dari kelompok 4. Di sini kelompok kami membahas tentang problem solving. Di sini saya membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang metode problem solving. Sebelumnya saya ingin membahas dulu pengertian dari metode dari problem solving ini yang telah dibahas oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Norvi Ustina. Saya ingin membahasnya ulang karena untuk saya ingat kembali gitu, dimana pengertian dari problem solving ini yaitu sebuah proses mental dan intelektual dalam menemukan dan memecahkan suatu masalah berdasarkan data atau informasi yang akurat, sehingga dari data dan informasi yang akurat itu kita dapat menemukan hasil atau jawaban dari suatu masalah itu. Terus itu masuk ke pembahasan saya sendiri, yaitu tentang metode problem solving atau metode pemecahan masalah, di mana metode pemecahan masalah ini adalah sebuah metode pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari pemecahan atau jawaban dari masalah itu. Terus itu di sini siswa dianjurkan atau mahasiswa dianjurkan untuk saat memecahkan masalah dianjurkan untuk menggunakan pemikirannya sendiri, bukan pemikiran orang lain, atau dengan cara menghafal, karena dengan cara menghafal tidak akan membuat mahasiswa itu mengingat kembali materinya itu. Tapi dengan cara berpikir sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah itu, kita dapat mengingat kembali suatu pelajaran yang kita dapat atau yang kita pecahkan masalahnya itu. Karena saat kita memecahkan masalah atau berpikir itu pelajaran yang maksudnya pelajaran yang kita pecahkan masalahnya itu masuk ke otak kita gitu. Jadinya metode pemecahan masalah ini bukan cuma untuk mahasiswa, untuk para guru, para dosen, dan juga orang-orang yang memiliki maksudnya jabatan tertinggi saat mempunyai masalah pada suatu sekolah atau tempat dia kuliah. Bagaimana cara seorang dosen itu bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi dari persoalan yang dia dapat itu. Begitupun mahasiswa seperti kita ini, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat kuliah gitu. Terus saat kita ingin memecahkan suatu masalah, kita harus yang pertama itu memahami dulu masalah yang kita hadapi itu. Memahami masalah dulu. Setelah kita memahami suatu masalah itu, kita buat perencanaan. Artinya kita membuat perencanaan itu untuk mendapatkan hasilnya nanti kan. Setelah kita membuat perencanaan, kita melakukan tindakan. Di mana kita melakukan tindakan ini kita observasi, maksudnya kita turun lapangan atau gimana ya, sesuai masalah yang kita dapat itu gitu. Terus itu kita setelah observasi itu kita kayak memeriksa kembali jawaban atau kita melakukan evaluasi pada diri kita, atau evaluasi pada umpamanya kalau kita sebagai guru pengajar, kita melakukan evaluasi pada murid kita, sehingga saat kita mengevaluasi kita tahu maksudnya saat kita mengevaluasi mahasiswa, umpamanya saya sebagai guru ya, saat mengajar ya, saat kita mengevaluasi murid yang kita ajar itu, kita tahu permasalahan yang dihadapi murid ini gini gitu kan.